Hai, selamat datang di channel seri pembelajaran perpajakan. Di seri pembelajaran perpajakan ini akan dibagi menjadi 14 sesi. Setiap minggunya akan ada materi-materi baru yang diupload. Terus ikuti ke 14 sesinya dan kalian akan mengerti bagaimana ketentuan dan tata cara perpajakan serta pajak penghasilan yang ada di Indonesia. Minggu lalu kita sudah sampai pada sesi 1, membahas tentang dasar perpajakan. Sekarang mari kita mulai sesi kedua, membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini sendiri akan dibagi menjadi 4 bagian. Artinya akan dibahas dalam 4 minggu ke depan. Untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan sendiri, kita akan membahas satu tentang subjek pajak. Kedua, pengertian NPWP dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Ketiga, kewajiban pendaftaran dan pelaporan wajib pajak. Keempat, tempat pendaftaran dan pelaporan. Kelima, proses pendaftaran NPWP dan pelaporan pengukuhan PKP. Keenam, perubahan data wajib pajak. Ketujuh, pemindahan wajib pajak. Kedelapan, penetapan wajib pajak non-efektif. Kesembilan, penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP. Nah, untuk pembahasan materi kali ini, kita akan bersama-sama menonton video animasi yang menjelaskan masing-masing kesembilan materi yang akan kita bahas untuk minggu ini. Nah, mari kita mulai menonton video tentang penjelasan kesembilan materi yang di awal tadi disebutkan. Subjek pajak digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Subjek pajak dalam negeri, 2. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap atau BUT, dan warisan yang belum dibagi. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Badan tersebut meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Yang ketiga adalah bentuk usaha tetap atau BUT. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Yang keempat adalah warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri yaitu 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Pengertian NPWP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, fungsi NPWP.
Fungsi NPWP dari segi administrasi pajak antara lain: 1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. 2. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 3. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. NPWP dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Manfaat NPWP. Manfaat dari memiliki NPWP antara lain: 1. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. 2. Sebagai syarat kredit bank atau pembuatan rekening koran di bank. 3. Untuk mengajukan izin, surat izin usaha perusahaan atau SIUP. 4. Untuk pembuatan paspor. 5. Untuk mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. 6. Agar tidak dikenakan pajak lebih tinggi, karena jika tidak memiliki NPWP, untuk menghitung PPh 21 akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dan PPh 22 serta 23 akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Pengukuhan PKP merupakan penyelesaian permohonan menjadi pengusaha kena pajak sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang melakukan transaksi yang terutang PPN, maka wajib melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak atau KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha, untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak adalah surat yang diberikan kepada pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang PPN dan PPNBM. Kewajiban mendaftarkan diri. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif, yaitu yang berdomisili di Indonesia atau yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan persyaratan objektif, yaitu memiliki penghasilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Tempat pendaftaran untuk memperoleh NPWP. 1. Bagi wajib pajak orang pribadi, pada kantor pelayanan pajak atau KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. 2. Bagi wajib pajak badan, pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan. 3. Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau wajib pajak orang pribadi yang mempunyai satu tempat usaha yang berbeda dengan alamat tempat tinggal atau lebih dari satu tempat usaha, selain mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, juga mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha wajib pajak. Pendaftaran NPWP selain dapat dilakukan di KPP juga dapat dilakukan di Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan atau KP4. Dapat juga pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja KPP, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan KPP tempat wajib pajak terdaftar. Wajib pajak sebagai karyawan dapat mendaftarkan diri di KPP domisili melalui KPP lokasi. Selain dilakukan secara konvensional, pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP dapat dilakukan secara online, yaitu melalui aplikasi e-registration milik DJP yang dapat diakses di website pajak.go.id. Tempat pelaporan usaha. Tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP
Juga pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pada KPP atau KP4 atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan atau pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu. Yang dimaksud dengan wajib pajak tertentu dan pengusaha kena pajak tertentu adalah 1. Badan usaha milik negara. 2. Penanaman modal asing tertentu. 3. Bentuk usaha tetap dan orang asing tertentu. 4. Perusahaan masuk bursa tertentu, termasuk badan-badan khusus atau self-regulatory organization yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, serta perusahaan-perusahaan tertentu lainnya yang melakukan kegiatan usaha di pasar modal. 5. Perusahaan besar tertentu. 6. Orang pribadi tertentu. Tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak tersebut adalah pada kantor pelayanan pajak atau KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, atau pada KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, atau juga pada KPP Madya. Melanjutkan tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu. Tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu baru adalah sebagai berikut. 1. Wajib pajak penanaman modal asing di KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak. 2. Wajib pajak BUMN di KPP Wajib Pajak Besar 3 atau KPP Wajib Pajak Besar 4 sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha wajib pajak tersebut. 3. Wajib pajak migas di KPP Minyak dan Gas Bumi. Untuk wajib pajak penanaman modal asing atau WPPMA, tempat pendaftaran dan tempat laporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak harus memperhatikan klasifikasi lapangan usaha yang ada di lampiran Per 28 tahun 2012. Proses pendaftaran diri untuk mendapatkan MPWP atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pendaftaran untuk mendapatkan MPWP dan atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dapat dilakukan secara manual maupun secara online. Setiap tahap akan dibahas lebih lanjut berikutnya. Tata cara pendaftaran dan atau pelaporan usaha secara manual. Pertama, wajib pajak harus mengisi formulir permohonan pendaftaran wajib pajak atau formulir permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak secara lengkap dan jelas, serta membawa data atau dokumen pendukung. Kemudian, wajib pajak menyerahkan formulir permohonan pendaftaran wajib pajak atau formulir pengukuhan pengusaha kena pajak yang telah diisi secara lengkap dan jelas serta ditandatangani wajib pajak kepada petugas pendaftaran wajib pajak di KPP atau di KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Selanjutnya, dalam hal permohonan dinyatakan diterima secara lengkap, maka KPP atau KP2KP akan memberikan bukti penerimaan surat kepada wajib pajak. Setelah itu, permohonan pendaftaran MPWP yang telah diberikan bukti penerimaan surat oleh KPP atau KP2KP, maka dari pihak KPP atau KP2KP akan menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar paling lama 1 hari kerja. Data atau dokumen pendukung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mendaftarkan diri atau melaporkan usaha, wajib pajak harus menyertakan data atau dokumen pendukung yang telah disyaratkan. Berikut rinciannya. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP bagi warga negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP bagi warga negara asing
untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 2. Fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia atau fotokopi paspor, kitas atau kitab bagi warga negara asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 3. Untuk wajib pajak badan, melampirkan fotokopi akta pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, serta fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab adalah warga negara asing, serta fotokopi dokumen izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah. Cara perubahan identitas wajib pajak. Perubahan data wajib pajak atau pengusaha kena pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data menurut keadaan yang sebenarnya. Permohonan perubahan data oleh wajib pajak ini dapat diajukan melalui dua cara. Yang pertama, permohonan menggunakan formulir perubahan data atau secara manual. Yang kedua, permohonan secara elektronik, online. Perubahan tersebut mencakup 1. Perubahan identitas WPOP, 2. Perubahan alamat tempat tinggal WPOP atau tempat kedudukan WP badan, yang ketiga perubahan kategori WPOP, yang keempat perubahan sumber penghasilan utama WPOP, dan perubahan-perubahan lainnya. Tata cara permohonan dengan menggunakan formulir perubahan data atau secara manual. Yang pertama, permohonan secara tertulis dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani formulir perubahan data wajib pajak, dilengkapi dengan dokumen atau data yang telah disyaratkan. Dokumen ini biasanya menunjukkan bahwa data wajib pajak atau pengusaha kena pajak telah mengalami perubahan. Kemudian, permohonan secara tertulis disampaikan kepada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usahanya wajib pajak. Setelah itu, terhadap penyampaian permohonan secara tertulis yang lengkap, KPP atau KP2KP akan memberikan bukti penerimaan surat. Apabila penyampaian permohonan secara tertulis yang diterima tidak lengkap, maka akan dikembalikan kepada wajib pajak. Ketentuan lain, perubahan data wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak dapat dilakukan secara jabatan. Apabila yang pertama, terdapat data atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan data wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Dan yang kedua, wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak mengajukan permohonan perubahan data. Kriteria wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan pemindahan. Wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan pindah alamat NPWP harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, secara nyata alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak benar-benar berada pada wilayah kerja KPP lain. Untuk WP badan, dibuktikan dengan surat keterangan domisili terbaru dari kelurahan, sedangkan untuk WP orang pribadi dibuktikan dengan KTP baru. Yang kedua, NPWP yang akan dipindahkan alamatnya adalah NPWP pusat dan tidak sedang dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan. Permohonan pemindahan wajib pajak ini dapat dilakukan melalui permohonan secara manual dan elektronik. Prosedur permohonan pemindahan wajib pajak secara manual. Tahapan yang pertama adalah wajib pajak menyampaikan permohonan secara tertulis menggunakan formulir pemindahan wajib pajak. Kemudian setelah mengisi dan menandatangani formulir pemindahan wajib pajak tersebut, wajib pajak harus menyertai dokumen yang telah disyaratkan dan menyampaikannya ke KPP lama. Dokumen yang disyaratkan merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
Penyampaian permohonan secara tertulis dilakukan langsung ke KPP atau melalui KP2KP atau bisa juga melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi dan kurir. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP lama akan memberikan bukti penerimaan surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. Keputusan atas permohonan pemindahan wajib pajak. Berdasarkan permohonan pindah yang sudah diberikan bukti penerimaan surat baik secara elektronik maupun manual, maka KPP lama akan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Keputusan tersebut dapat berupa, yang pertama, menerima permohonan wajib pajak dengan menerbitkan surat pindah, surat pencabutan surat keterangan terdaftar, atau surat pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan menyampaikannya kepada wajib pajak. Yang kedua, menolak permohonan wajib pajak dengan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat dipindah, kemudian menyampaikan kepada wajib pajak. Prosedur pindah masuk di KPP baru. Jadi, setelah wajib pajak menerima surat pindah dari KPP lama, maka datang ke KPP baru untuk mengurus perpindahan dengan membawa yang pertama salinan asli surat pindah, surat pencabutan surat keterangan terdaftar, dan atau surat pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedua, fotokopi surat keterangan domisili baru dari kelurahan untuk wajib pajak badan. Yang ketiga, fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir untuk wajib pajak badan. Yang keempat, fotokopi NPWP dan KTP pengurus untuk wajib pajak badan, fotokopi NPWP dan KTP orang pribadi untuk wajib pajak orang pribadi. Dan yang terakhir, fotokopi perjanjian sewa gedung dan bukti pembayaran sewa gedung untuk WP badan pengusaha kena pajak. Nanti KPP baru akan melakukan verifikasi data dalam 3 hari kerja sejak permohonan pindah masuk diterima. Kemudian KPP baru akan menerbitkan kartu NPWP, SKT, dan SPP KP baru. Pengertian wajib pajak non-efektif. Apa itu wajib pajak non-efektif? Wajib pajak non-efektif adalah status yang diberikan kepada wajib pajak tertentu dan sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk status wajib pajak yang berpenghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. Wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh kantor pelayanan pajak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan, atau wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dengan kriteria antara lain. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah. Yang kedua, orang pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan, yaitu NPWP dengan kode cabang 001, 999, 998, dan seterusnya. Yang ketiga, wajib pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP. Yang keempat, wajib pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya. Penetapan wajib pajak non-efektif. Penetapan wajib pajak non-efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan
dan hanya dapat dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Permohonan penetapan wajib pajak non-efektif dapat dilakukan secara manual atau elektronik. Berikut ini adalah prosedur permohonan pengajuan menjadi wajib pajak non-efektif secara manual. Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non-efektif dapat datang langsung ke kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak terdaftar dan menuju ke loket tempat pelayanan terpadu atau TPT. Kemudian, wajib pajak mengisi formulir permohonan wajib pajak non-efektif dengan benar, jelas, dan lengkap. Setelah mengisi formulir tersebut, sampaikan ke bagian penerima surat di tempat pelayanan terpadu dengan disertai lampiran yang diperlukan. Setelah menyampaikan surat permohonan untuk wajib pajak non-efektif, pihak KPP akan memberikan bukti penerimaan surat. Untuk selanjutnya, wajib pajak tinggal menunggu jawaban dari kantor pelayanan pajak. Penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Penghapusan NPWP atau pencabutan PKP dilakukan terhadap wajib pajak atau PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan NPWP atau pencabutan PKP dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak atau PKP atau secara jabatan. Penghapusan NPWP atau pencabutan PKP atas permohonan wajib pajak atau PKP atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi. Penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi. Jika penghapusan tersebut dilakukan terhadap yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wajib pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang keempat, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kelima, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja atau bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang keenam, wajib pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya. Yang ketujuh, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Yang kedelapan, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. Yang kesembilan, wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami. Yang kesepuluh, anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP. Yang kesebelas, wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Yang ke-12, wajib pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif atau non-efektif yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha. Permohonan penghapusan NPWP. Permohonan penghapusan NPWP dapat dilakukan melalui yang pertama, mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP
jika pendaftaran secara manual, atau mengisi formulir penghapusan NPWP pada aplikasi e-registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Yang kedua, melengkapi formulir penghapusan NPWP dengan dokumen yang disyaratkan. Yang ketiga, permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP dengan cara langsung ke KPP atau melalui KP2KP, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Yang keempat, dalam hal PKP atau wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara online, maka untuk dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah atau upload salinan digital atau softcopy dokumen melalui aplikasi e-registration atau mengirimkannya dengan menggunakan surat pengiriman dokumen yang telah ditandatangani. Dokumen yang disyaratkan dalam penghapusan NPWP. Yang pertama, surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris untuk orang pribadi yang meninggal dunia. Yang kedua, dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Yang ketiga, dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara untuk bendahara pemerintah. Yang keempat, surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP. Yang kelima, dan dokumen lainnya yang telah ditetapkan oleh PMK nomor 182 tahun 2015 atau PMK nomor 182 PMK 03 2015. Penerbitan keputusan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal permohonan wajib pajak diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu sesuai ketentuan telah terlampaui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu terlewati. Pencabutan pengukuhan PKP. Pencabutan pengukuhan sebagai PKP dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap yang pertama, PKP dengan status wajib pajak non-efektif. Yang kedua, PKP yang tidak diketahui keberadaan atau kegiatan usahanya. Yang ketiga, PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Yang keempat, PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain. Yang kelima, PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP. Yang keenam, PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain. Yang ketujuh, PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tata cara permohonan pencabutan pengukuhan PKP. Yang pertama, permohonan pencabutan pengukuhan PKP dilakukan secara elektronik atau tertulis dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. Yang kedua, permohonan secara tertulis dapat diajukan secara langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak atau melalui pos dan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir.